Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu, dan sudah lama kita nggak ngerakit PC yang murah-murah. Kita akan ngerakit PC yang murah. Kita mau ngerakit PC yang budgetnya nggak lebih dari 5 juta. PC-nya PC gaming, dan ini PC gaming yang nyaman banget ya, senyaman pelukan ya. Ini PC gaming yang sudah enak banget buat main game ya. Kita targetnya adalah game-game e-sport atau game-game yang di bawah AAA. At least kalau mau AAA itu masih bisa di low gitu ya. Jadi kita akan perkenalkan untuk prosesornya ya. Yang pertama kita pakai Athlon 3000G. Ini itu sebetulnya sudah banyak yang request ya. Bang, mau dong dirakitin pakai Athlon 3000G. Bang, mau lihat reviewnya Athlon. Sebetulnya kita sudah ada sih, yaitu PC yang dulu banget itu rakitan 3 jutaan ya, tanpa VGA. Itu untuk performanya sendiri bisa di low banget sih, low banget. Cuman enak gitu buat main Genshin tuh masih bisa 60 fps, dan main Dota juga masih tembus 60 fps gitu. Jadi enak. Nah, kita mau upgrade sedikit dari Athlon yang sebelumnya, yang nggak pakai VGA, kita pakai yang VGA. Nah, ini kita pakai VGA-nya yang murah ya, edisi yang cukup murah, yaitu GT 1030, nggak GTX ya. Ini nggak GTX, jadi 1030 itu performanya bisa dibilang cukup ngangkat untuk game-game yang masih di ranah e-sport atau yang ringan-ringan seperti Valorant, CS, Dota, dan lain-lain, itu masih bisa. Nah, terus untuk motherboardnya kita pakai motherboard dari Asus A320M8. Kemudian kita juga pakai SSD 128GB dari Lexar NS100. Terus casingnya, ini casing sejuta umat sih ya. Sekarang ini jadi casing sejuta umat. Kita pakai casing dari Nimitz TR1100, yang mana itu sudah ada 3 fan di depan sama PSU-nya bawaan 235 watt. Kita juga PSU-nya pakai PSU bawaan sih. Kita nggak pakai PSU 400 watt atau 500 ya. Kita cuman pakai 235. Itu udah bisa, udah nyala, udah bisa main, aman gitu. Terus RAM-nya kita pakai RAM dari VC Pro yang 2x4 GB, DDR4 dan 2666 MHz. 26666 MHz ya. Nah, itu rakitannya simple. Dan totalnya itu adalah Rp4.940.000 saat ini di toko kami. Jadi harganya jangan lupa ya, ini jangan terpatok di situ, karena harganya bisa berubah sewaktu-waktu ya, bisa naik, bisa turun kan, who knows ya. Jadi saat ini dari video ini rilis itu harganya masih Rp4.940.000. Kalau ngomongin tentang rakitan ini ya, kita ngomongin tentang worth it nggak sih kita ngerakit dengan budget segini ya, dan dapatnya kayak gini, itu apakah worth it ya? Untuk pengalaman saya sudah memakai rakitan ini, kita tadi sudah coba, itu dengan kebutuhan saya. Misal ya, saya kebutuhannya adalah bermain game. Misal mainnya kita fokusin di Valorant. Itu dengan settingan yang mantep ya. Nanti dilihat ya, settingannya udah enak dan FPS-nya tidak mengecewakan. Kalau ngomongin buat live stream, kuat nggak ya buat live stream? Kita belum tahu. Dan spoiler aja nih, kalau rakitan ini kita nggak nge-record di dalam gamenya. Kita nge-recordnya pakai kamera. Karena apa ya? Karena tadi sudah dicoba di GeForce Experience, dia masih nggak support karena dia masih GT bukan GTX, sedangkan minimumnya adalah GTX. Kemudian di OBS sudah di setting dapat sih resolusinya kecil, tapi kurang gitu ya, kurang nyaman. Jadi ya udahlah, pakai kamera aja. Tapi untuk performa mainnya itu luar biasa ya. Untuk kalau misalkan kita mau ngedit video atau apa, itu bisa, cuman kayaknya terbatas ya. Enak gak enak sih. Untuk desain mungkin bisa, untuk yang ringan-ringan. Kalau misalnya desain banner ukuran 2 meter sekian itu kayaknya masih agak berjuang keras ya di PC ini. Kemudian kalau video mungkin simple aja, cuman compiling biasa-biasa aja, itu masih bisa. Cuman kalau udah mulai banyak efek nih ya, udah mulai bermain transisi yang macam-macam atau bahkan After Effects, itu kayaknya nangis ya. Jadi memang ini khususnya atau kita khususkan itu untuk gaming yang murah tapi juga nyaman. Nah, ini kayaknya kita mau coba gamenya, tapi ya kayaknya tadi ada kelupaan, yaitu kita belum memperkenalkan ya, atau memperlihatkan PC-nya. Jadi ini minta tolong, ojo dilempar. Masnya ini bercanda mau ngelempar.
Nah ini ya untuk penampakan dari Nimitz TR yang belum tahu mungkin atau yang udah blenak ya, udah tahu, udah keseringan ngeliat kita pakai Nimitz kayak gini penampakannya dari ini yang putih. Nah ini untuk casingnya kalau misalkan kalian kurang suka, bosen ya tinggal diganti ya. Casing dengan harga 500-an itu masih banyak yang udah bagus-bagus. Ini harganya kalau nggak salah itu harganya hampir 400-an. Nah sedangkan kalau mau yang agak bagusan dikit, ambil contoh DLM ya, itu 500 ribuan itu udah keren gitu, warna-warni gitu tapi menarik, menyenangkan untuk dilihat, cuman nggak ada PSU-nya. Jadi PSU-nya ya nambah lagi, memang ada kelemahannya di situ. Sedangkan ini dengan harga yang hampir 400 ribu itu udah dapat PSU, dapat fan lagi, 3 lagi fan-nya, kurang apa coba. Nggak usah kelamaan ya, kita nyalain aja dan kita akan langsung coba untuk gamenya dan kita akan review ya. Dan kita akan langsung cobain aja ya di game yang pertama, yaitu Genshin Impact. Masih banyak yang minta nih, harus ada Genshin Impact ya. Kita akan uji untuk yang pertama di Genshin Impact dengan resolusi 1080 pixel. Kemudian presetnya di sini kita sudah cobain ya, di high itu masih nggak sanggup sehingga kita turunkan ke low dan wow, hasilnya cukup memuaskan ya, karena di settingan low ini kita bisa mendapatkan 50-60an fps. Ini tuh dengan render resolutionnya itu 1.0 ya, 1 pas. Itu udah cukup sih, dan itu fps-nya juga enak, 50-60an. Dropnya itu cuma di 50 kira-kira ya, atau mungkin 40-an, nggak sampai 40 sih, 45-an lah. Dengan rata-rata stabilnya itu kurang lebih di angka 55an fps ya. Ini udah dengan efek-efek yang seperti ini. Nah, setelah kita cobain Genshin Impact, kita akan cobain game Valorant nih. Game yang agak jarang kita review karena agak rumit ya untuk mindah datanya. Tapi kita akan review khusus untuk kalian ya di rakitan ini. Kita menggunakan resolusi 1080 sama, namun untuk presetnya, nah ini yang unik, kita pakai high. Semua kita mentokin dan ternyata hasilnya wow. Ini sih di luar ekspektasi karena untuk FPS-nya ya rata-rata itu ada di angka 65-an hingga 80-an FPS. Dan nggak patah-patah, nggak ngedrop yang jauh-jauh amat dan nggak mengganggu amat gitu loh. Ini kalau kalian turunkan bisa lah ini tembus ratusan FPS. Jadi untuk Valorant sendiri itu udah nyaman banget, bahkan kayaknya udah kayak too OP kali ya, bisa dibilang cukup OP ya untuk rakitan ini di game Valorant dengan settingan high itu tadi. Nggak sampai di situ aja, kita juga mau cobain di CS:GO dengan resolusinya itu kita sama 1080 pixel. Nah untuk auto detect-nya ya, ini auto detect dari grafiknya itu adalah high. Ya udah kita pakein aja high, meskipun ada di bawahnya yang disable atau apa, kita tetap pakai high sesuai dengan rekomendasinya ya. Dan untuk FPS-nya sendiri itu juga cukup memuaskan karena dia ada di angka 65-an sampai 90-an FPS. Untuk stabilnya itu ada di angka sekitaran 70-an FPS, 70 ya 75-an FPS lah. Dan itu dengan settingan high, ingat itu settingan high ya, bukan medium, bukan low. Meskipun high-nya agak nyampur-nyampur dengan ada yang disable, ada yang low mungkin ya. Itu dengan settingan preset high ya, auto detect-nya preset high. Kalau diturunin grafiknya juga dia bisa lah, bisa tembus 90-an sampai 100-an FPS. Kemudian yang terakhir nih, kita terakhir ya. Sebetulnya kita mau cobain Dota juga. Tapi ketika tadi mau dicobain Dotanya lah, kok malah Dotanya hilang. Ada problem ya tadi, ada error di mana Dotanya ini hilang dan harus install lagi, dan kayaknya kalau mau download juga kelamaan. Jadinya ya udahlah kita skip, karena kalau misalkan kita tes ya, di tes pun dengan settingan mungkin ya di settingan low atau medium itu udah tembus 60-an FPS. Jadi ya otomatis sudah kuat lah. Kenapa kok bisa bilang gitu? Karena nih kita akan cobain di Apex Legends dengan settingan low sih, low kiri semua, tapi resolusinya 1080 pixel. Itu hasilnya ada di angka 50 sampai 75-an FPS. Sebenarnya stabilnya itu di 75-an FPS. 50 itu pas kita turun ya, pas kita mendarat atau turun dari pesawat itu dropnya di 50 FPS. Sedangkan ketika udah main, ketika udah mulai jalan-jalan keliling-keliling liatin environment itu ada di 70-an FPS, sehingga ya itu udah nyaman. Dan Apex itu cukup berat, sehingga bisa kita bilang untuk game Dota itu kayaknya udah pasti bisa lah. Nah,
Dan yang terakhir nih, kita cobain di Cinebench, kita cobain untuk ngerender, dan hasilnya memang mungkin kurang memuaskan ya. Kita cobain rendernya di multicore, dan untuk hasilnya kita dapat di angka 2197 poin. Memang kurang memuaskan sih. Untuk hasilnya memang kurang memuaskan. Tapi nih, untuk hasil main gamenya yang sudah kalian lihat sendiri, itu udah mantep banget. Nah, untuk misalkan nih, kita karena masih nggak mempersiapkan GTA 5 ya, kita bisa kasih prediksi di mana untuk game GTA 5 yang mana dia sudah masuk game AAA itu masih bisa untuk settingannya di low ya. Kalau misalkan kurang nyaman, ingat turunin resolusi, karena turunin resolusi itu akan mempengaruhi FPS kalian. Percaya nggak percaya, cobain aja sendiri ya. Dan kayaknya sampai situ aja sih ya untuk video ngerakit kita kali ini. Di kedepannya mungkin kalian kalau ada permintaan mau nge-review apa, mungkin bisa disebutin. Dan mungkin yang belum sempat kebaca atau belum sempat dirakitkan, kita sorry banget ya, karena memang masih harus mendahulukan permintaan lain, jadi harus ke pending. Tapi kalau misalkan kalian ada yang menarik, ada yang sepertinya worth it untuk kita coba, untuk kita tes review, bisa kalian langsung tulis di kolom komentar di video ini atau mungkin di video-video kita yang sebelumnya, karena kita pasti akan bacain komentar-komentar kalian. Meskipun ada yang nggak ke-reply, itu saya baca semua. Jadi ya terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-support channel ini sampai sekarang. Dan jika belum men-subscribe, itu kalian tolong di-subscribe dan juga bunyikan loncengnya biar kalian itu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami, karena kita akan merilis video baru di setiap minggunya ya. Dan jika kalian berminat untuk membeli PC gaming murah yang nyaman ini, kalian bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Oh iya, kita juga ada marketplace banyak nih, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak dan lain-lain. Itu kalian bisa juga kunjungi, linknya semua sudah tersedia di bawah ini. Dan sekali lagi terima kasih karena sudah menonton video ini hingga akhir. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.